Halo, perkenalkan nama saya Nwida Kinansa Husaini dari Program Studi Psikologi, mahasiswi KKN PPM YO 134 di Kecamatan Wates. Nah, kali ini saya akan menerangkan terkait salah satu program kerja sosialisasi saya tentang dampak psikologis dari perubahan iklim. Jadi, ini adalah salah satu posternya yang bisa diakses di Instagram KKN Wates Tangguh, @watestangguh, dan kita akan Jadi yang pertama terkait perubahan iklim sendiri nih, pasti beberapa pihak kalangan sudah cukup familiar ya dengan perubahan iklim itu sendiri. Tanda-tandanya sudah mulai cukup dikenali, bagaimana fenomena itu sendiri akhir-akhir ini cukup diperhatikan, cukup dibahas di banyak forum-forum diskusi juga. Tapi seringkali biasanya kalau kita membahas tentang perubahan iklim sendiri ini, banyak pihak yang lebih fokus, yang lebih paham, mungkin familiar dengan beberapa dampak-dampak fisiknya nih, yang bisa dilihat secara langsung. Misalnya nih, salah satu yang paling dikenal ya, contohnya adalah peningkatan suhu. Atau bisa juga sering disebut dengan global warming, di mana suhu dari bumi itu sendiri semakin lama semakin hangat, semakin panas, dan hal tersebut mulai dapat dirasakan oleh setiap orang, seperti itu dari berbagai belahan dunia. Lalu dari peningkatan suhu ini sendiri juga berdampak ke beberapa fenomena-fenomena lain yang bisa dirasakan, dipantau juga dari beberapa fenomena-fenomena yang salah satunya adalah kenaikan permukaan laut yang ini juga disebabkan oleh adanya mencairnya gunung-gunung es atau lapisan-lapisan es di bagian belahan bumi yang lain, sehingga menyebabkan adanya kenaikan permukaan air laut itu sendiri dari es tadi yang sudah mencair. Nah, ada beberapa dampak-dampak fisik lain mungkin yang cukup dikenali juga, misalnya kayak kekeringan atau mulai gagal panen yang merupakan dampak juga dari kekeringan yang disebabkan tadi. Cuma di sini saya akan menjelaskan bahwa dari beberapa dampak-dampak ini terdapat juga fenomena yang mungkin apabila kita kulik lebih jauh nih, bisa dikaitkan dengan adanya perubahan iklim. Salah satu contohnya itu misalnya di negara Vanuatu sendiri, salah satu negara di bagian Pasifik itu cukup beberapa dekade ini terancam kehilangan lahannya sedikit demi sedikit. Hal ini juga merupakan dampak dari adanya kenaikan permukaan air laut. Di daerah di mana pulau itu sendiri menjadi bagian dari negara itu yang semakin lama semakin sempit, semakin terkikis karena adanya kenaikan permukaan air laut, tentu hal ini sangat berdampak ke komunitas yang tinggal di daerah tersebut. Dan adanya hal seperti ini memungkinkan bahwa penduduk-penduduk dan komunitas di situ untuk direlokasi atau dipindah ke tempat yang baru karena tidak memungkinkan untuk ditinggali lagi. Lalu ketika dari fenomena tidak langsung ini, konsekuensinya apa sih secara psikologis? Nah, yang pertama itu otomatis ketika adanya kemungkinan untuk pemindahan atau relokasi ke lahan yang baru, maka masyarakat atau komunitas yang dipindah ini tentu harus beradaptasi nih dengan apa yang tersedia di lahan tersebut. Baik itu sumber daya alam yang tersedia di situ, bagaimana mereka dapat memanfaatkan sumber daya di situ. Nah, hal ini tentu sangat berdampak besar ketika yang dipengaruhi adalah bagaimana mata pencaharian mereka dapat menggunakan sumber daya alam yang ada di situ. Misalnya, ketika beberapa komunitas-komunitas memiliki keahlian untuk bertani, mereka terbiasa untuk memanfaatkan sumber daya berupa sawah atau hutan, di mana biasa mereka berkebun, namun di tempat yang baru, sumber daya seperti ini tidak tersedia, maka kemampuan keahlian mereka tadi tentu tidak dapat menggunakan atau memanfaatkan sumber daya yang ada. Oleh karena itu, terpaksa antara masyarakat ini harus beradaptasi menggunakan sumber daya alam yang baru atau menggunakan keahlian mereka dengan lebih adaptif.
Dan hal ini apabila diterapkan pada skala yang sangat besar, yaitu pada komunitas, maka dampaknya secara ekonomis tentu akan sangat besar. Lalu yang kedua, adanya rasa kepemilikan komunitas yang mungkin saja hilang. Dalam komunitas itu tentu kita bersosialisasi, berhubungan dengan banyak pihak, dan tentu hubungan-hubungan saling ketergantungan tersebut dapat menyebabkan adanya rasa kepemilikan komunitas satu sama lain. Lalu ketika komunitas ini dipindah, dengan otomatis tidak selalu bisa secara ideal, adanya kepemilikan bersama ini mungkin dapat mulai sedikit demi sedikit terkikis nih. Nah, selain konsekuensi tadi, fenomena-fenomena perubahan iklim yang berkaitan dengan psikologis itu juga bisa dapat kita perhatikan di hal-hal lain nih. Salah satunya adalah yang pertama, agresivitas. Nah, suhu yang meningkat itu sebenarnya seringkali dikaitkan dengan motivasi agresif. Motivasi agresif ini masih dapat berupa intensi atau niat dulu nih, belum tentu menjadi perilaku agresif. Namun, adanya motivasi tadi sangat memiliki kemungkinan untuk menjadi sebuah perilaku agresif. Nah, kalau misalnya terkait dengan kenaikan suhu nih, apakah ketika terjadi kenaikan suhu, orang sudah pasti menjadi lebih agresif? Bukan seperti itu ya mungkin kesimpulannya, tapi lebih ke ketika hal tersebut terjadi secara terus-menerus, secara konstan, terjadi di skala yang cukup besar di komunitas tersebut, dan perubahannya yang naik, bukan bagaimana mereka biasa tinggal. Misalnya nih, ada tiba-tiba kesimpulan bahwa otomatis berarti masyarakat yang tinggal di lahan tropis lebih agresif dong dibanding masyarakat yang tidak tinggal di daerah tropis. Kesimpulannya jadi bukan seperti itu. Tapi misalnya masyarakat yang tinggal di daerah tropis yang cenderung lebih panas, terpapar ke kenaikan suhu yang terjadi secara konstan, maka hal-hal tersebut bisa memicu adanya agresivitas yang bisa terjadi dalam komunitas tersebut. Lalu yang kedua adalah kondisi mental. Selain agresivitas tadi, adanya kenaikan suhu kalau pada tingkat yang ekstrim atau sangat-sangat tinggi, drastis, dapat membuat komunitas tersebut terdampaknya lebih intens. Misalnya nih, kalau kayak di Australia, ada beberapa komunitas yang terbiasa untuk mencari mata pencaharian dengan cara tertentu seperti yang sudah disebutkan tadi, misalnya komunitas petani. Komunitas-komunitas di Australia tersebut mendapatkan dampak secara fisik yang sama, misalnya kenaikan suhu ekstrim tadi, tapi mereka terdampaknya dengan lebih berbeda, karena ada beberapa komunitas yang bergantung pada aspek-aspek tertentu jauh lebih tinggi dibanding komunitas yang lain. Misalnya seperti komunitas petani ini, ketika mereka menggantungkan pekerjaan mereka pada adanya lahan yang akan dipanen, dan hal-hal tersebut yang paling terdampak dari perubahan suhu tadi, maka mereka akan cenderung untuk terdampak secara mental jauh lebih tinggi dibanding komunitas lain. Misalnya adanya kerentanan untuk trauma atau kesulitan untuk beradaptasi. Nah, ketika beberapa konsekuensi dan resiko-resiko tadi sudah kita ketahui, apa sih yang bisa kita lakukan untuk bisa mencegah atau setidaknya berusaha mengurangi resiko tadi? Nah, yang pertama, kita harus paham dulu nih komunitas mana yang mungkin lebih beresiko, baik secara mata pencahariannya atau secara bagaimana mereka tinggal, bagaimana mereka saling berkomunikasi. Kita harus paham resiko-resiko komunitas mana yang lebih beresiko tadi, terutama bagi komunitas yang memiliki pekerjaannya itu tradisional yang memanfaatkan sumber daya yang harus ada di lahan tersebut. Nah, ketika kita sudah paham, maka selanjutnya yang kedua adalah melakukan screening atau pengecekan secara berkala pada komunitas-komunitas yang tadi kita sudah catat. Ada tidak ya gejala-gejala kondisi awal nih yang kemungkinan akan perlu perhatian profesional. Lalu ketika kita sudah melakukan screening, yang ketiga adalah menyediakan fasilitas kesehatan dengan tenaga kesehatan profesional yang tentunya memadai ya, bisa ke puskesmas atau fasilitas kesehatan lain. Nah, oleh karena itu ketika kita sudah paham, maka penting juga untuk menyeleksi dan mengerahkan tenaga kesehatan terbaik agar kita dapat beradaptasi lebih baik ke perubahan iklim tersebut. Sekian dari saya. Poster ini sekali lagi bisa diakses di Instagram Water Tangguh. Terima kasih.